Lagi nih, apa kabar semua? Dengan saya Edi di Impactner dengan acara Startup Senja. Nah, sesuai dengan janji kita di hari ini, yaitu kita mau menampilkan atau mengundang seorang yang sudah tidak asing lagi di lingkungan Impactner, yaitu Mas Danang dari Kampung Kors. Nah, sebentar kita tunggu dari Mas Danang ini, founder dari Kampung Kors. Kita mau bincang-bincang sama Mas Danang di acara Startup Senja ini. Seperti biasa, Startup Senja itu adalah satu acara yang dibuat Impactner untuk kita mengenal atau membuat hubungan baik antara founder dengan Impactner. Jadi kita membangun pertemanan kita bersama-sama di acara Impactner ini. Jadi Impactner itu sebuah tempat untuk kita belajar, kemudian kita juga untuk bisa berteman, dan kita bisa sharing, banyak hal yang bisa kita lakukan di Impactner ini. Nah, bagi teman-teman yang memang sudah sering ikut acara dari Impactner, mungkin tidak perlu asing lagi, yaitu Impactner ini sebenarnya acara yang kita itu saling membangun gitu loh untuk teman-teman semua. Ya memang kalau bicara tentang dunia startup, pastinya dunia startup itu akan banyak sekali. Mulai dari bagaimana cara kita merekrut tim, kemudian bagaimana cara kita ini untuk membangun satu kebersamaan, kemudian juga banyak hal yang harus dilakukan. Nah, di, di sore hari ini kita akan bincang-bincang sama salah satu teman dari Impactner yang tadi saya sebutkan, yaitu Mas Danang dari Kampung Kors. Dia adalah founder dari Kampung Kors bersama beberapa teman, dan juga dia pernah di dalam inkubatornya yang waktu lalu saya pegang di Semanggi, dan hari ini kita mau bincang-bincang sama dia. Oke, kita tunggu nih, kira-kira mana orangnya. Nah, ini lagi saya hubungin dia nih. Tunggu sebentar ya teman-teman. Kita lagi tunggu Danang. Oh iya, di hari ini kita akan membahas tentang the big dreams. Nah, seperti yang disampaikan waktu lalu. Nah, ini dia sudah datang nih. Oke. Nah, sudah masuk atau belum nih? Halo, halo. Halo. Ya, halo Pak Hai. Edi. Hai Pak. Hai Danang. Apa kabar Hai nih? Pak. Ini suara, alhamdulillah baik. Suara saya jelas Pak. Bagus-bagus. Keren, habis potong rambut ya. Wah, Ya, biar biar mantap nih. ya. Ya, oke. Di kesempatan hari ini, seperti yang kita bicarakan sebelumnya, ya, di acara sebelumnya juga sudah ada teman-teman yang dari IP Activator, alumni.
Ya, nah sekarang dari Kampung Kors, yang salah satu dari alumninya IP Activator. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih. Waktu lalu, Pak, ya. saya mendapatkan banyak hal yang bagus banget dari teman-teman semua yang berada di komunitas kita. Yaitu saya mengenal lebih dalam lagi sama teman-teman semua. Nah, biasanya kan kalau di acaranya kita ini kayaknya selalu kejar-kejaran sama waktu. Misalnya di inkubator ya kan kita harus lebih fokus kepada pekerjaan, tapi kalau kali ini kita lebih fokus kepada kenal satu dengan yang lain. Nah, Impactner ini memang mempunyai acara sarap senja, yaitu acara yang santai, bicara dengan founder, dengan apapun yang ada sama founder itu, kemudian kita berbagi juga untuk teman-teman yang lain ya, yang dimana mereka ini nantinya bisa belajar banyak satu lain hal, karena teman-teman yang lain ini pastinya mereka juga sedang membangun startup mereka. Nah, judul dari Startup Senja ini selalu adalah tentang the big dreams. Tapi sempat saya sampaikan di grup ya kan, atau di sosial media ataupun di tempat-tempat yang saya sharekan tentang hari ini, acara Impactner di Startup Senja hari ini itu kita bicara the big dreams. Nah, the big dreams itu ada ininya, ada artinya gitu. Nah, satu-satu nanti kita akan coba membahas dari sana. Oke, sebelum kita mulai, kita pasti mau dengar, teman-teman yang lain juga pasti mau dengar. Sebenarnya siapa sih Danang itu dari Kampung Kors? Silakan. Ya, Silakan. jadi perkenalkan, saya Danang Pamungkas dari Kampung Kors. Kebetulan saya di sini selaku founder ya. Founder yang dulu emang mengawalinya pertama kali itu di tahun 2016. Dulu tuh jadi ceritanya saya ngebangun sendiri berawal dari sosial media yang ada di kampung Inggris pada saat itu. Nah, pada saat itu di kampung Inggris, ngebangun sosial media tentang kampung Inggris, akhirnya mulai meningkatlah followers seperti itu. Dan pada saat meningkat dulu coba untuk bekerja sama dengan beberapa lembaga kursus di sana. Karena ternyata di kampung Inggris sendiri ada permasalahan dulu. Ketika banyak lembaga, sekitar ada 150 lembaga, tapi dulu pada saat tahun 2016 yang masih melek ke IT itu masih kurang, masih minim seperti itu. Dan bahkan sosial media juga belum dikelola sama beberapa lembaga, mungkin hampir hampir 70% ke lembaga masih belum beralih ke sosial media untuk mengelola seperti promosi dan mengenalkan program-programnya. Dan nggak ada wadah sama sekali untuk mereka promosi dalam hal digital kayak gitu, digital marketing. Maka dari itu saya ngebangun Kampung Course, yaitu platform marketplace yang mempermudah para pencari kursus tentunya untuk menemukan lembaga kursus yang sesuai kebutuhannya pada saat itu. Nah, seiring berjalannya waktu, setelah sekitar 6 bulan, dulu kan 6 bulan pertama itu kita emang nggak ada profit sama sekali, jadi emang ngebangun kayak pasarnya dulu melalui sosial media kayak gitu. Pada saat setelah 6 bulan, saya nyoba nyari tim lah, terus ketemulah sama Jimmy di salah satu event juga di Gerakan 1000 Startup dulu. Nah, di situ ketemu sama Jimmy, akhirnya udah mulai bareng lah ngebangun Kampung Course ini. Jadi foundernya saya sendiri dan juga ada Jimmy. Jadi seperti itu, mungkin itu dulu Pak ceritanya. Oke, nah jadi tadi teman-teman sudah dengar nih cerita tentang bagaimana Danang membangun startupnya, yaitu Kampung Kors. Dan juga ini menarik sekali, ada satu cerita bahwa ternyata Danang ketemu co-founder bernama Jimmy, ya itu berarti di salah satu kegiatan ya. Nah, jadi ini memang sesuatu yang bagus Ya, banget menurut saya untuk diangkat gitu, karena banyak sekali ternyata Danang bahwa
mereka-mereka nih yang lagi membangun itu kesulitan mencari co-founder. Nah, biasanya mereka mencari dari mungkin teman SD, teman SMP, SMA gitu, atau kuliah gitu. Tapi yang menarik dari Danang ini dengan kamu course-nya, bahwa kamu bertemu dengan co-founder itu di sebuah tempat ya, which is yang tidak pernah, eh, kamu tidak kenal dengan Jimmy sebelumnya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini cerita cerita ini yang nanti kita akan gali nih satu-satu ya. Nah, sebelum dimulai ya cerita tersebut, nah, the big dreams itu saya selalu sampaikan kalau di seminar ataupun saya bawa materi di beberapa company, yaitu the big dream itu kita harus berani punya mimpi yang tinggi, seperti mimpinya itu sampai ke bulan. Ya, jadi kalau sampai nggak kena mimpi tersebut, minimum itu akan sampai ke bintang-bintang. Nah, jadi semangat dari The Big Dreams itu seperti itu. Oke, nah kita mulai ya. Jadi Ya, Pak. yang pertama, T pertama itu adalah team player. Nah, dari team player ini, coba jelaskan. Berarti kenapa Danang sampai mencari co-founder? Apa arti dari team player menurut Danang? Silakan. Ya, baik, Pak. Jadi tim player kalau menurut saya itu merupakan hal yang penting ya, dimana kita kan namanya tim berarti beranggotakan beberapa orang kayak gitu dengan Betul. mungkin berbeda bidang dan keahlian juga yang berbeda kayak gitu. Karena dari pengalaman saya dulu pada saat ngebangun Kampung Kor sendiri juga awalnya saya kan cuma bisa marketing aja kayak gitu. Marketingnya juga marketing sederhana lewat sosial media kayak gitu. Nah, tidak ada background terkait IT, kemudian manajemen juga. Kalau manajemen mungkin dulu pernah ya seperti ngelola-ngelola di kayak organisasi di kampus kayak gitu, tapi masih belum cukup kayak gitu untuk apa namanya mengelola seperti startup dan tim yang benar-benar saling melengkapi apa namanya kelebihan satu sama lain dan kekurangan satu sama lain. Nah dulu tuh saya di Kampung Kors pada saat ikutan lomba kan seperti pitching nggak pernah menang kayak gitu kan. Karena mungkin emang terkait pitching dulu saya masih kurang banget. Nah pada saat itu Ya. di salah satu event ketemulah sama Jimmy kan. Kalau Jimmy kan udah terbiasa pitching itu dulu karena udah apa Oke. namanya salah satu wapres juga di universitasnya. Kemudian juga selalu mengikuti lomba-lomba gitu. Jadi udah terbiasa dari situ. Nah, dari situ Yes. saya melihat bahwa Jimmy ini bisa melengkapi saya dulu karena saya taunya cuma di belakang layar aja bagaimana marketing dan lain tapi di Hmm. belakang layar untuk pitching dan lainnya kan masih perlu banyak belajar terus kayak gitu. Nah ketemulah Jimmy kayak Ya. gitu. Ketemu Jimmy dan Jimmy juga alhamdulillahnya backgroundnya juga berhubungan dengan Kampung Kors ini yaitu sastra Inggris kan karena Oke. Kampung Kors kan ada Kampung Inggris juga kayak gitu. Nah pada saat itu benar-benar wah ini kayaknya Jimmy benar-benar cocok kayak gitu. Akhirnya cobalah apa namanya diskusi sama Jimmy. Jimmy dulu kerja juga di salah satu apa namanya company juga di Dokter Gamal Hmm. dulu. Nah, terus ketemu di event startup. Terusnya di event startup ini akhirnya diskusi. Padahal di event startup ini dulu saya malah bukan idenya tentang kampung kors, malah ide yang lain kayak gitu kan. Tapi Oke. ya ide yang lain akhirnya pada saat saya ketemu Jimmy, saya ini apa namanya cerita tentang dua startup, yang satu kampung kors, yang satu ada lagi tentang pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah juga sebenarnya berhubungan juga dengan kerjaan Jimmy karena di Dokter Gamal kan tentang Hmm. apa namanya pengelolaan sampah juga kayak gitu. Oke, Nah oke. itu yang masukin ke event ini tuh yang tentang pengelolaan sampah. Karena kan biasanya kalau event-event tuh Oke. nyarinya yang benar-benar social impact banget kan, gak terlalu Oke. Yes, profit kayak yes. gitu kan. Kita ngambilnya ya udahlah yang pengelolaan sampah aja. Ya, Tapi ya benar. pada saat menang ke juara kedua yang pengelolaan sampah ini juara kedua,
Tapi setelah menang tuh kayak yang untuk dalam hal eksekusinya tuh benar-benar sulit kayak gitu kan. Akhirnya ya udahlah, Oke. karena Jimmy juga apa namanya, eh, akhirnya nyari yang benar-benar bisa profit dan apa namanya, bisa menghidupi juga, tentang startupnya bisa tumbuh juga, akhirnya benar-benar kita nyarinya yang Yes. profit, yaitu di course kan kayak gitu. Itu sih. Terus nyari tim Oke. IT, nah Sesuai itu ya. pengalaman ya, pengalaman juga terkait nyari tim IT. Nyari tim IT itu benar-benar itu hal yang paling Oke. sulit yang saya alami itu. Jadi sudah berganti berapa kali ya? 3 kali kalau nggak salah. Jadi 3 kali Ya, ya. ganti-ganti. Akhirnya ya udah, akhirnya kita yang tetap tuh berdua, saya sama Jimmy kan. Sampai karena pada Yes. saat itu nggak ada itu juga, pernah buat platform tuh ke vendor juga kan, ceritanya ke vendor habis sekitar Yes. 20 juta. Tapi pada akhirnya tuh gagal dan jadi 20 juta Berantakan. tuh ya udah sayang kayak gitu. Sia-sia juga kayak Iya. gitu. Itu sih Iya. pengalaman. Oke, so jadi tadi tim player sudah dijelaskan ya bahwa betapa pentingnya tim player tersebut dan mencari co-founder yang bisa melengkapi. Dan saya memang melihat sih bahwa cara ataupun pembawaan Jimmy di dalam pitch itu memang Hmm, cukup ya, menonjol, tapi bukan berarti Dana nggak bisa gitu, tapi hanya Dana memberikan kepada Jimmy satu bagian yang ya dia lebih menguasai di bagian situ dan Danang di bagiannya yang lainnya. Nah, oke. Itu sesuatu yang bagus. Nah, tadi T yang pertama. Sekarang yang H, yaitu high dedicated. Nah, jadi seorang entrepreneur itu pasti adalah seseorang yang berdedikasi untuk membangun dia punya startupnya gitu kan. Nah, dedikasi yang seperti apa nih yang kira-kira dibangun di startupnya Danang nih sekarang? Kurang lebih seperti itu. Silakan. ya, untuk dedikasi di Kampung Kor sendiri sebenarnya kita kan emang awalnya tuh pada saat ngebangun Kampung Kor tuh emang ngebantu si lembaga-lembaga kayak gitu. Jadi dedikasi kita tuh emang awal tuh untuk membantu si lembaga-lembaga kursus yang dimana mereka dalam hal digital marketingnya tuh kurang kayak gitu. Nah, di situ kita mencoba membantu mereka dalam hal digital marketing, karena biasanya lembaga-lembaga yang di kampung Inggris kan ada yang menengah ke bawah tuh, mereka dalam hal digital tuh masih belum ngerti sama sekali, karena biasanya si pemilik lembaganya ini hanya berfokus pada kualitas pendidikannya aja kayak gitu. Nah, dari situ Oke. ada peluang. Maka dari itu kita mencoba mendedikasikan Kampung Kors ini untuk membantu si lembaga-lembaga kursus pada awalnya kayak gitu kan. Tapi ternyata pada saat berjalan ternyata ada juga banyak permasalahan-permasalahan lain, termasuk di lembaga, kemudian di peserta juga kayak gitu. Karena dulu tuh pada saat apa namanya, saya ngebangun ini juga, saya merupakan salah satu korban juga, korban seperti halnya agensi yang ada di kampung Inggris kayak gitu kan. Jadi pada saat saya mau ke kampung Inggris itu nyari info kayak gitu, namanya di agensi ini. Ternyata di agensi ini ada biaya tambahan 100.000 kayak gitu dari Oke. biaya kursus normalnya kayak gitu kan. Nah, dari situ itu sempat kepikiran, kalau kayak gini berarti peserta yang udah tahu kampung Inggris nggak akan daftar lagi ke si agensi ini kayak gitu kan. Terus dari Yes. situ eh, saya kepikiran gimana kalau coba buat apa namanya, platform yang benar-benar ngebantu si peserta, nggak ada biaya tambahan kayak gitu dan lain-lain, dan juga ngebantu si lembaga. Nah, di lembaga juga pada saat mau masuk ke agensi juga ternyata ada permasalahan. Jadi permasalahannya seperti di approve-nya tuh lama, dari ada persyaratan-persyaratan yang si lembaga tuh kurang cocok dengan agensi ini kayak gitu, karena di Oke. agensi ini lebih mencari lembaga-lembaga yang benar-benar udah besar kayak gitu, udah profit gede kayak gitu. Yang kecil-kecil kadang nggak, kurang dibantu juga pada saat itu. Pada itu saya ngebangun. Nah, pada saat ngebangun udah mulai dikenal di kampung Inggris, ternyata udah dimulai kenal juga sama si agensi ini.
Akhirnya Oke. ternyata eh, ditiru juga bisnis modelnya. Kalau namanya Oh, bisnis biasanya kayak gitu. Ditiru ya, juga. ya, Akhirnya ya. sih ada biaya ini juga, biaya apa namanya? Biaya administrasi juga kayak gitu pada saat itu. Iya. Akhirnya, nah tapi dari situ kita alhamdulillahnya termasuk yang udah mengubah ekosistem yang ada di kampung Inggris yang tadinya ada biaya administrasi sekarang udah nggak ada di kampung Inggris kayak gitu kan. Oh, wah. Oke, oke. Ya, Bagus buat dong. itu kayak Mm-mm. gitu. Jadi benar ngebantu si lembaga dan juga si peserta kursus sih. Kayak gitu. Oke. Berarti itu dedikasinya untuk membantu ini ya, apa, Ya, yang berada di area kampung Inggris ya. Dengan beradanya kampung Kors ini, jadi kalian membantu hal tersebut. Nah, oke. Nah, sekarang tadi kita udah bicara tentang T, kita udah bicara tentang H, high dedication, dan sekarang kita bicara tentang excellent communicator. Nah, menjadi seorang entrepreneur pastinya dia harus bisa mampu untuk berkomunikasi dengan baik. Nah, tadi sudah disinggung ya, bahwa caranya adalah mencari seorang yang cukup lumayan bagus untuk bisa berkomunikasi, baik untuk pitching ataupun untuk bisa berkomunikasi dengan sekitarnya. Nah, kalau komunikasi itu yang maju tuh kurang lebih siapa? Apakah Dana ataupun Jimmy? Silakan. itu pengalaman yang menarik sih Pak terkait tentang komunikasi ini. Dulu kan emang awalnya saya masih kurang banget terkait pitching, komunikasi dan lain-lain. Tapi dengan adanya Jimmy, saya merasa terbantu banget. Jadi untuk Oke. seperti kompetisi atau event-event besar biasanya sama Jimmy kan, si Jimmy yang pitching kayak gitu. Nah dari situ saya juga melihat kayak gitu bagaimana cara pitching yang bagus juga kayak gitu. Nah Oke. dari situ saya sering melihat juga, terus ngelihat pitch deck-nya juga. Di situ saya merasa terbantu dan mendapat banyak ilmu juga dari Jimmy pada saat itu. Dan akhirnya terbukti juga sih ada beberapa achievement yang saya dapatkan yang dulunya nggak pernah menang di kompetisi kan kayak Hmm. gitu kan. Akhirnya pernah Yes. menang juga, mendapatkan juara 2 sampai juara 1 juga pernah kayak gitu itu sama yang pitching saya sendiri kayak gitu. Dari itu Wah, ternyata oke, memang oke. ada peningkatan kayak gitu dari situ untuk dalam hal Ya, pitching kayak untuk apa pitching kampung course di apa namanya kompetisi event dan lainnya kayak gitu. Tapi biasanya kalau oke. event-event yang besar yang benar-benar urgent banget biasanya sama Jimmy. Kalau saya yang biasanya sebagai yang bawa-bawa sebagai latihan saya kayak gitu kan. Biar saya Ya, bisa ya, ya. menang juga dalam hal komunikasi kan kayak gitu sih. Ya, ya Itu sih betul. Pak. Oke, ya berarti strategi ya. Nah, ini Iya, teman-teman harus bisa apa namanya belajar dari satu hal ini ya, di mana ada tim yang memang dikhususkan ataupun lebih ya dikhususkan mungkin untuk lebih maju di satu area yang lebih strategis, kemudian tetap juga bahwa semua yang ada di dalam iya, founder dan co-foundernya pastinya harus mampu untuk bisa melakukan itu. Dan kemudian bicara tentang the tadi itu sudah beres. Nah sekarang ini tentang big, yaitu B, di mana B di sini adalah tentang balance. Nah apa sih balance itu? Yaitu keseimbangan antara kerja dengan fun ataupun yang nggak setiap hari kerja loh gitu kan. Nah itu kira-kira di kampung kos itu gimana tuh tentang menjaga balancing tersebut? Silakan. iya. Ini lumayan agak bingung juga sih terkait keseimbangan di kampung kors juga. Jadi kalau di kampung kors kan emang sistem kerjanya itu kan fleksibel kayak gitu kan. Jadi emang Yes. nggak untuk awal-awal ya kalau startup tuh biasanya fleksibel karena kita kan masih belum full time semua biasanya kalau pada saat awal-awal pada saat itu. Jadi benar-benar fleksibel. Jadi ada kerjaan dan juga ngebangun startup sendiri yang mungkin nanti suatu saat bisa besar juga gitu kan dan bisa lebih fokus di kampung course kayak gitu. Nah, jadi kita lebih ini sih biasanya untuk awal-awal tentunya ada terus belajar dan terus mencari informasi, mencari mentor juga
untuk menumbuhkan startupnya dari ya seperti itu. Kemudian untuk fund-nya sendiri biasanya kita lebih diskusi bareng sih, diskusi bareng. Kadang sambil ya ngopi, sambil nongkrong kayak gitu kan. Biasanya kayak gitu sih Pak untuk ini kalau di Kampung Kor sendiri. Jadi karena kita kan masih belum terlalu gede juga profitnya, jadi masih belum bisa jalan-jalan bareng ya paling yang sederhana dulu aja kayak gitu diskusi di nongkrong ngopi kayak gitu sih Pak kayak gitu sih biasanya. Oke, berarti bukan tentang budget sih, ini tentang kebersamaan, tentang nongkrong di tempat kopi, ya kan nggak perlu harus yang di restoran-restoran gitu, tapi yang penting adalah komunikasinya jadi lebih apa ya, lebih dapat gitu. Kadang kan kalau nongkrong di tempat kopi, apalagi kalian di daerah Malang ya, kurang lebih ya, Ya di iya kan, itu kan eh, apa banyak 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 tempat kopi-kopi yang tradisional ataupun kopi-kopi yang ya mungkin gayanya masih masih asri gitu ya. Nah, itu jadi salah satu fun-nya di situ ya, balancing-nya di situ. Oke. Nah, itu sekarang juga kita ini kita, bisa ya, mengenal satu sama lain lebih dekat kayak gitu kan dari dengan yes, ngobrol santai bareng kayak gitu. Jadi benar-benar tahu satu sama lain jadi gitu keunggulan. yes. Mm, oke. Nah, jadi yang selanjutnya itu adalah I, yaitu inner strength. Nah, tadi juga sempat dikatakan bahwa Danang tahu bahwa apa kekuatan dari Jimmy, ya kan? Nah, jadi menurutmu Danang itu sendiri lebih kepada apa sih kalau misalnya apakah kamu itu lebih introvert atau extrovert atau kamu itu thinker atau apa tuh coba kira-kira bisa jelasin nggak? Ya kalau saya ya Pak. Jadi kalau saya sendiri sebenarnya emang tipe orang yang introvert kayak gitu, yang introvert banget Hmm. sebenarnya kayak gitu kan. Jadi emang pemikir pertama pemikir dan mainnya tuh di belakang layar kayak gitu kan. Jadi Yes. terkait nyari ide, terus terkait nyari strategi, biasanya di situ saya yang lakukan kan kayak gitu. Tapi Jimmy juga kebetulan introvert. Tapi kalau Jimmy juga sebenarnya nggak terlalu introvert banget. Tapi emang dia udah kita tuh sama introvert. Kalau Jimmy udah mungkin karena udah sering apa namanya sering komunikasi sama banyak orang juga. Jadi udah mulai terbiasa juga. Nah kalau saya kan lebih ke penyendiri kayak gitu seperti halnya dulu pengalaman di kampus juga. Saya lebih ya lebih mikir lebih sering mikir sendiri kayak gitu kan gak terlalu banyak apa namanya bergaul karena dulu pada saat di kampus tuh 2015 tuh dari awal tuh saya masuk kuliah tuh udah ada apa namanya rencana-rencana kayak gitu kan di tahun pertama seperti rencana pertama tuh nyari gabung di berbagai organisasi untuk nyari teman kayak gitu kan di Hmm. tahun kedua tuh saya nyari ikutan berbagai kompetisi untuk nyari pengalaman kayak gitu dan di tahun ketiga Hmm. barulah membangun Ya. membangun bisnis kayak gitu dan alhamdulillah semuanya itu tercapai kayak gitu walaupun di tahun kedua Hmm. ya kompetisi juga nggak terlalu banyak menang ya mungkin karena Hmm. kekurangan juga tapi ya nyoba terus sih kayak gitu sih gitu sih Pak kayak gitu. Oke, berarti yang terpenting adalah dari inner strength tersebut bahwa kamu memang menyadari ada hal yang menjadi kekuatan dari diri kamu sendiri dan kamu mencari co-founder yang juga bisa melengkapi kekuatan itu. Jadi memang kalau dilihat ini ada sisi introvert yang dimana bagus, itu nggak selalu introvert itu tidak baik, tapi introvert itu juga baik, hanya kebanyakan didominasi sama ya extrovert, kurang lebih Tuh. ya ya memang begitu kan model-model yang ada gitu. Tapi it's okay. Yang penting adalah di sini sebagai entrepreneur, sebagai founder ya itu tahu bagaimana cara untuk menggabungkan hal tersebut. Nah, selanjutnya
yaitu G. Tadi kan the, kemudian big sekarang. Nah, ini di bagian G-nya. Nah, G-nya ini di materi The Big Dream ini ada satu namanya grateful. Nah, kalau bicara tentang grateful, ada pertanyaan yang langsung kena nih. Uang atau passion? Nah, jadi bagaimana milih? Apakah memilih, ya pastinya kalau bicara uang tuh maksudnya bukan yang nggak dapat uang, nggak ada uang, bukan. Tapi tidak sebanyak itu gitu loh. Itu pilih yang mana nih kalau bicara tentang grateful? Lebih milih banyak bersama dengan satu tim yang kompak, ya kan? Kemudian mungkin uangnya tidak segitu banyak, tapi lebih banyak uang, cuman timnya sosok aja, biasa-biasa. Yang mana? Kalau saya sendiri lebih milih ini sih di tim yang benar-benar kuat kayak gitu. Karena dengan tim yang benar-benar kuat, terkadang kita merasa nyaman kayak gitu, merasa nyaman dan ngerjainnya juga walaupun gak ada uang, biasanya ya benar-benar dikerjain kayak gitu karena benar-benar passion dan nyaman juga, terutama ada timnya kayak gitu dibanding sendiri kayak gitu kan. Kalau sendiri kan kadang kita kalau ada masalah ya mikir sendiri kayak gitu dan ya capek sendiri juga kayak gitu. Walaupun kalau dikerjain sendiri mungkin hasilnya bisa lebih 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 untungnya banyak ya? lebih untuk itu lebih banyak kayak gitu ya, tapi Ya, tentunya lebih tim sih kayak gitu. ya, betul-betul. Oke, berarti apa yang membuat kamu bersyukur itu adalah bukan hanya tentang uang ya. Jadi lebih ada teman berbagi, ada teman bersama. If you want to go fast, you go alone. But if you want to go far, you go together. Nah, ini memang satu hal yang bagus banget. Ini harus dipunyain sama entrepreneur tadi. Oke, lanjut ya. Nah, tadi the big sudah komplit. Nah, sekarang dreams. Nah, D pertama, yang D ini adalah tentang disiplin. So, menurutmu kedisiplinan apa yang harus dibangun atau yang kamu sudah bangun dari membangun si kampung kors itu sendiri? Silakan. Ya, jadi mungkin dari pengalaman saya sendiri ya dulu terkait disiplin. Dulu tuh pada saat ngebangun tuh pada saat sendiri ya itu bener-bener disiplin bangetnya tuh sampai dulu kan nggak bisa IT, sampai belajar juga malam-malam kayak gitu, malam-malam belajar terkait IT. Yang penting tujuan saya tuh belajar IT, yang penting kita punya website sendiri yang bisa Yes. transaksi kayak gitu. Jadi tiap malam, biasanya tiap hari itu laptopku pada saat dulu saya sendiri mungkin bisa aktif sampai sekitar 8 jam sehari gitu untuk benerin website dan lain-lain yang sederhana-sederhana kayak gitu kan. Sampai kadang ya pada saat awal-awal ngebangun, kadang terkait bergaul dengan teman kelas pun saya berkurang kayak gitu kan, karena emang udah punya impian dan pada saat itu juga Kampung Kors udah lumayan dikenal juga, jadi bener-bener fokus dulu dan bener-bener yang kesehariannya udah terjadwal kayak gitu. Kalau udah kuliah balik ke kosan ya uh, ngurusin yang konsultasi terkait Kampung Kors, yang mau ke Kampung Inggris juga benerin website juga diperbaiki, diperbarui kayak gitu sih biasanya. Jadi ya emang selalu ada pengorbanan, sampai dulu tuh saya ikut organisasi padahal tinggal tinggal ikut satu apa namanya rapat kali lagi untuk perpisahan Yep. kayak gitu biar dapat sertifikat. Saya korbanin nggak ikut kayak gitu kan. Karena dulu ada yang mau ngajak kerjasama kalau nggak salah di Bandung. Akhirnya saya pergi ke Oke. Bandung. Akhirnya jadi aku korbanin. Akhirnya saya nggak dapat sertifikat di organisasi dulu kan. Karena untuk korbanin kampus juga kayak gitu. Jadi ya benar-benar kalau udah punya impian ya diusahain. Kalaupun ada yang dikorbankan pasti nanti ada apa namanya, ada hasil lain kayak gitu yang kita dapatkan Yes. suatu saat kayak gitu sih. Oke, tadi topik yang kedua ini tentang responsibility. Nah,
Tadi disiplin sudah, kemudian ada R, yaitu responsibility. Nah, tadi sudah dijawab sebenarnya. Nah, kalau bicara tentang responsibility, berarti kalau misalnya ada hal yang tidak berjalan sesuai dengan rencana, ini salah siapa? Menurutmu ini salah siapa? Kalau yang tidak berjalan sesuai dengan rencana, salah siapa itu sebenarnya tergantung kondisi juga dan permasalahannya juga sih Oke, Pak, kayak gitu. Kayak contoh. gitu. Contohnya pada saat nyari tim IT ya. Dulu nyari tim IT kayak gitu kan. Tim IT lagi. Ya. Tim IT kayak gitu. Kita ya sebenarnya nyari terus, tapi lagi-lagi ya ternyata si tim IT ini nggak cocok juga kan, nggak cocok juga. Ya pada akhirnya juga kita ya mau disalahin ke siapa kayak gitu. Kita udah nyoba terus berulang-ulang, tapi nggak nemu juga kayak gitu. Tapi kita selalu mikir kita kurangnya apa karena ke, saya dan Jimmy itu benar-benar nggak tahu IT kan kayak gitu. Jadi mau uh, ngatur tim IT untuk ngurus ini Ya, kadang kita nggak tahu kayak gitu. Kita cuma bisa ngejelasin kita pengen buat ini. Tapi kadang si tim IT-nya sendiri juga kadang bingung kan kayak gitu kan. Jadi emang mungkin belum nemu yang pas juga sama kita akhirnya sampai 3 kali ganti juga ya mau gimana lagi kayak gitu kan itu sih Pak. oke. Oke, berarti dari pembicaraan tadi, penjelasan tadi, saya menangkap bahwa sebenarnya terjadi sesuatu yang kurang sesuai rencana ataupun hasilnya tidak sesuai yang diharapkan itu sebenarnya bukan tentang siapa yang salah ya. Berarti hanya mungkin tidak cocok saja. Jadi ini satu spirit yang bagus banget bahwa teman-teman semua bahwa ketika kita membuat sesuatu, maka kita harus belajar untuk tidak menyalahkan, tapi lebih kepada ya mungkin ini memang nggak cocok gitu. Dan banyak hal yang terjadi di dalam membangun sesuatu, pastinya ketika ada persoalan, ada banyak hal orang yang akan bilang, oh kamu yang salah. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Nah, ini satu hal yang bagus sekali untuk dibangun gitu. Jangan sampai seorang entrepreneur itu mempunyai satu karakter yang tukang menyalahkan orang. So, sebenarnya ini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tetapi ini hanya lebih kepada mungkin tidak cocok gitu ya. Walaupun kalau bicara tentang bikin platform atau bikin IT misalnya itu pasti ujung-ujungnya tuh ada uang yang dikeluarkan dan itu lumayan lumayan sakit gitu kan, dan saya ngerti itu karena saya juga pernah tuh seperti itu. Ini kesel banget, ini kok mau bikin satu website ataupun satu dulu dulu berapa tahun yang lalu saya tuh sampai akhirnya nyari satu tempat untuk belajar coding, bayangin gitu kan, karena waktu itu saya mau bikin satu satu startup juga dulu di tahun 2010, saya rasa ya 2010 kita mau bikin sesuatu dan akhirnya nggak ketemu dan eh, persoalan tentang orang IT juga dan akhirnya wah ini saya mesti bisa deh, jadi saya cari, saya belajar gitu. Nah itu adalah journey yang menurut saya semua orang yang eh, mau membuat sebuah bisnis digital dan pastinya dia belum mengerti tentang IT dan dia berharap ada orang IT gitu kan yang membantu tapi ternyata enggak. Nah itu memang benar seorang founder harus belajar untuk bisa. Nah jadi ini pembelajaran yang bagus banget. Jadi jangan sampai oh ya udah saya udah delegasikan kamu ya, kamu yang harus lakuin. Jadi kalau ada salah kamu, bukan begitu. Ini adalah satu hal yang harus dilakukan sama seorang founder supaya dia itu lebih tahu kalaupun sampai ada yang salah, jangan sampai kesalahan tersebut makin makin dalam, kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Okay. Ya. Sekarang kita membahas tentang yaitu tadi kan dreams ya. Jadi sekarang bagian di E-nya itu adalah entrepreneur mindset. Nah, mindset seperti apa sih sebenarnya harus dipunya untuk nah ini ada Bang David nih. Wah, hai Bang. Wah, ini
tiap ada di Sarap Senja selalu mampir menyempatkan diri. Thank you Bang. Wah, ini teman kita juga ya. Nah, jadi kita lanjut. Nah, jadi entrepreneur mindset itu sebenarnya apa sih yang harus dipunyain sama seorang entrepreneur ini? Menurut 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 Danang seperti apa tuh? Mindset seperti apa yang harus dibangun? Yang pertama kalau entrepreneur tuh biasanya kita harus benar-benar memberikan solusi terhadap suatu masalah sih kayak gitu. Itu yang pertama ya. Jadi pada saat ngebangun bisnis tentunya biasanya kalau yang entrepreneur tuh ada sebuah masalah kita memberikan ngebuat solusinya dan solusinya ini bisa memberikan dampak yang positif terhadap lingkungannya kayak gitu kan. Contohnya mungkin yang ada di Kampung Kors sendiri ya. Jadi Kampung Kors jadi kita bisnisnya ya bisnis yang simpel yang intinya hanya membantu kayak gitu kan membantu para si lembaga kursus. Tapi dari situ lembaga-lembaga kursus merasa senang karena dengan adanya kita mereka terbantu mereka nggak yang terutama lembaga-lembaga menengah ke bawah tuh mereka nggak perlu mikirin lagi terkait marketing kayak gitu karena udah ada wadahnya di kita kayak gitu kan. Tapi lagi-lagi si lembaga juga harus apa namanya ditingkatkan juga kualitas pendidikannya. Jadi pada saat kita memprofil si lembaga ini harus memprofil lembaga yang benar-benar menarik buat si calon peserta kayak gitu. Jadi bisa memberikan solusi, kemudian selain memberikan solusi tentunya bisa si bisnisnya ini bisa apa namanya sustain kayak gitu bisa berjalan terus kayak gitu Wak. Setelah memberikan solusi tentunya kan nanti bisa sustain dan mendapatkan profit kayak gitu secara terus menerus dan bisa berkembang juga sih itu sebenarnya dua hal itu sih kalau menurut saya Pak kayak gitu. Oke, berarti bicara tentang seorang entrepreneur itu harus dekat sekali dengan solusi ya. Jadi ini harus dipunyai. Ya, Jadi bukan hanya sekedar melihat sebuah opportunity, tetapi harus menyelesaikan solusi. Karena bedanya seorang entrepreneur dengan pedagang, pedagang itu sometimes tidak melihat tentang solusi, ya, tapi dia lebih melihat banyaknya berapa banyak untung yang saya bisa dapat cuan, ya, kurang lebih kayak gitu. ya, ya, Nah, tapi kalau seorang entrepreneur itu pastinya melihat solusi apa yang harus bisa diberikan dari satu kegiatan ataupun satu usaha yang dia bangun. Itulah yang membuat perbedaan antara entrepreneur dengan pedagang, mindsetnya kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang lanjut ke A, yaitu able to empower others. Nah, jadi seorang entrepreneur itu pasti harus mampu untuk mengempower orang lain. Nah, untuk kasus yang ini, yang kamu harus lakukan adalah mengempower siapa gitu di kasus ini. Silakan coba Jim. Danang. ya. Jadi kalau di Kampung Kors sendiri mungkin lebih mengempower si lembaga-lembaganya kayak gitu. Jadi si Yeah. lembaga-lembaganya mulai paham terkait IT, terutama di IT di website-website Kampung Kors kayak gitu apa yang dibutuhkan di Yes. Kampung Kors. Jadi udah mulai melihat juga gitu bagaimana seperti membuat deskripsi lembaga-lembaga yang menarik buat si calon customer juga. Nah, di situ kita ngebantu si lembaga bener-bener biar promosinya tuh bisa kuat dan bisa ngena buat si customer. Jadi biasanya itu siapa. Jadi lebih mengempower lembaga-lembaga untuk saat. Nah, seperti halnya pada saat pandemi ini ya, pandemi ini ternyata banyak lembaga yang akhirnya tutup juga karena kan offline-nya udah benar-benar Hmm. off kayak gitu kan. Akhirnya harus beralih ke online. Kita juga coba membantu dalam hal membuat program khusus online kayak gitu kan untuk live teaching juga kayak Yeah. gitu ke beberapa lembaga kayak gitu. Nah, dari situ juga ada yang lembaga karena mau nggak mau harus beralih, akhirnya mereka belajar juga untuk masuk ke dunia online juga online
teaching juga kayak gitu sih. Oke, nah jadi Kampung Kors itu sudah membuktikan bahwa membantu membuat mereka menjadi bersemangat lagi walaupun di kondisi COVID seperti ini. Ya, memang banyak usaha-usaha ataupun banyak bisnis yang bermasalah pasti itu, apalagi yang berhubungan dengan offline. Nah, jadi semangat entrepreneur ini yaitu membantu atau mengempower others itu menjadi terasa ya dan sudah dilakukan dan ini keren banget. Jadi besar pahalanya untuk membantu orang lain gitu atau membantu bisnis orang ya. Nah ini adalah seorang ciri khas entrepreneur. Oke, nah kita lanjut ya ke M yaitu motivasi. Nah sometimes di dalam menjalankan sebuah bisnis pastinya menjalankan sebuah startup atau apapun itu yang masih baru atau masih dibangun itu pastinya ada up and down. Nah, sekarang bagaimana nih caranya Kampung Kors untuk motivasi diri, tim ataupun satu tim di Kampung Kors itu sendiri tadi sudah bicara motivasi yang keluar ya, membantu mereka yang terkena dampak. Nah, sekarang untuk yang di dalam sendiri ini kira-kira ada bisa sharingkan nggak motivasi seperti apa yang harus dibangun supaya tetap bisa jalan si Kampung Kors ini dengan segala macam persoalan yang ada. Ya, jadi untuk terkait motivasi di tim sendiri, biasanya kita lagi-lagi melihat dari visinya sih. Jadi visinya kita pengen jadi apa namanya platform yang benar-benar membantu dalam hal pembelajaran di Indonesia kan tentunya. Bahkan dunia seperti halnya kita pengen punya mimpi, kita tuh bisa dikenal dunia dan menguasai dunia dengan cara kita ngebangun platform yang bisa belajar berbagai bahasa dengan orang asingnya langsung Okay. gitu. Kayak kita mau belajar bahasa Korea langsung dari orang Korea langsung kayak gitu untuk conversation-nya kayak gitu. Jadi dari visi itu kita selalu pada saat ada masalah ya lagi-lagi kita ngelihat visinya apa kayak gitu kan. Jadi pasti tentunya akan termotivasi lagi kayak gitu di situ. Itu biasanya sih Pak yang kita. Oke. Nah, kita udah mau di ujung dari The Big Dreams ini. Tadi udah bicara tentang motivasi. Jadi bicara tentang motivasi itu bicara tentang visi dan misinya juga ya. Membangun Ya, Kampung Kors itu sendiri. So, pentingnya sekali untuk mempunyai visi dan misi sehingga dari sanalah motivasi itu bisa terus ada. Nah, kemudian yang terakhir adalah S. Itu tentang self-confidence. Seberapa yakin untuk membangun Kampung Kors ini? Silakan. seberapa yakin itu pakai ukuran atau gimana Pak? Sebutin dulu berapa Apa persen saja? atau gimana? Kan santai-santai. Jadi ya, jadi seberapa yakin sebenarnya kita kalau sekarang saat ini ya saya benar-benar yakin kenapa? Karena kan kebetulan sekarang udah ada tim IT juga ya yang udah dibantu sama Pak Edi juga, yaitu ketemu juga Yes. sama tim IT-nya kayak gitu. Nah dari sini kita udah merasa lengkap kayak gitu timnya. Ada saya sendiri yang emang main di belakang layar terkait strategi dan operasional dan ininya. Mm-mm. Kemudian ada yang bagian dalam hal seperti public relation-nya untuk komunikasi dan juga punya pengalaman terkait manajemen juga kayak gitu kan. Dan ada namanya Ervan yang di bagian IT yang benar-benar udah Yes. pengalamannya udah cukup lumayan juga karena dia seorang pengajar coding juga kayak gitu kan dan udah pernah ngebuat sistem developer juga kayak gitu. Nah dari situ kita merasa yakin untuk saat ini merasa yakin untuk benar-benar bisa berkembang ke depannya. Karena di sini tim kita udah benar-benar lengkap lagi nggak seperti dulu hanya saya dan Jimmy terus yang
biasanya ya udahlah, kalau saya dan Jimmy biasanya yang penting ada transaksi aja terus kayak gitu, dan dia mikirin terkait data juga kan pada saat itu. Yang penting bisa ada nyimpen data, pada saat nanti semuanya udah siap bisa langsung benar-benar digencarin kayak gitu. Dan alhamdulillah juga sekarang Kampung Kors juga ini sih dapat dana bantuan, dana insentif dari pemerintah kayak gitu Hmm, kan. Dan oke. itu data nanti udah benar-benar disiapin untuk kalau udah siap benar-benar ya udah langsung benar-benar dicoba dipercepat juga terkait promosi dan lain-lain kayak gitu. Dan kayak gitu sih Pak. Jadi pada saat semuanya udah siap, Berarti, udah tinggal ya, ya benar yakin sih kita. berarti yakin ya, bagus dong. Jadi memang harus punya keyakinan. Nah, memang untuk membangun sesuatu yang baru pastinya harus penuh dengan energi gitu loh, dengan great mindset, juga harus punya satu keyakinan, harus punya motivasi yang benar, kemudian harus bisa motivasi orang lain. Ini banyak hal sekali yang memang harus kita bangun ya sebagai seorang founder. Jadi apapun bisnis yang mau dibangun itu harus punya tadi the big dreams tadi. Dan kalau bicara tentang self confidence yang di X terakhir, ini adalah sesuatu yang memang harus kudu dipunyain semua orang. Dan kalau bicara tentang self confidence, ini berarti adalah sesuatu yang harus berani diambil gitu. Apapun resikonya, ya. Nah, jadi apapun resikonya itu harus berani untuk diambil. Nah, resiko apa nih yang paling besar yang kamu berani ambil selama membangun kampung kos? Maksudnya, resiko apa yang berani kamu ambil yang juga membuktikan bahwa kamu percaya di resiko apa gitu. Bisa ceritakan nih dikit. Sebenarnya ya, jadi resikonya mungkin ini sih Pak terkait dana. Dana kan sekarang udah benar-benar terkumpul kayak gitu ya. Pada saat nanti Yes. udah siap, websitenya udah siap, platformnya udah siap, kita kan bakal benar-benar gencarin uang si dana ini yang udah terkumpul buat dipromosi dan lain-lain. Nah, mungkin resiko yang paling akan kena tuh nanti di dana ini bakalan habis kayak gitu kan, bakalan habis dan ngelihat Yeah. hasilnya seperti apa kan kayak gitu nantinya. Kalau emang benar-benar Okay. bagus ya mungkin kedepannya bakal bisa berkelanjutan juga kayak gitu, bisa profit Yeah. terus dan makin berkembang juga kayak gitu. Tapi pada saat ternyata eh, nggak jadi juga ya berarti resikonya dana ini ya udah berhabis ya. Ya, biasanya itu sih Pak Yeah. yang satu. Dan juga mungkin waktu ya, seperti itu, waktu juga, waktu untuk ngebangun kampung Yeah. kos kan nggak apa namanya nggak sebentar juga kan, udah beberapa tahun juga dan udah makan waktu juga. Mm-mm. Tapi terkait waktu sebenarnya karena kita terus belajar sebenarnya dapat juga sih keuntungannya dari situ, kita dapat Mm. berbagai ilmu juga sih alhamdulillah kayak gitu, walaupun ya mungkin waktu kayak yang merasa terbuang kayak gitu untuk membangun startup tapi startupnya nggak jadi kayak gitu. Tapi di sini uh, ada keuntungan Mm. lain, itu mendapatkan ilmu Yeah. yang nantinya mungkin bisa dipakai di suatu saat kayak gitu, mungkin di startup lain atau di bidang lain kayak gitu. Oke, berarti berani ambil risiko ya. Nah, resikonya yang paling deg-degan itu duit. Ya, Jadi, tapi memang harus apa menggunakan dana untuk marketing campaign pastinya. Karena itu adalah salah satu cara untuk membuat supaya kampung kors ini menjadi dikenal. Jadi kita harus bisa atau berani untuk mengeluarkan dana untuk branding, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi harus juga mengatur keluar masuknya uang tersebut. Kita mungkin terkesannya tuh kelihatannya pelit mungkin untuk satu sisi, tapi sebagai seorang entrepreneur yang sedang membangun startup, kalau kita dibilang pelit di sisi yang satu, belum tentu kita pelit di sisi yang lain, yaitu adalah kita berani mengeluarkan uang untuk campaign, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah satu hal yang kita semua bisa belajar bahwa sebagai seorang entrepreneur yang membangun startup itu harus berani mengambil sebuah risiko.
Dan karena dia percaya untuk membangun startup ini, maka dari itu kepercayaan diri itu yang menjadi satu hal yang bisa mendorong untuk berani maju untuk mengambil risiko. Karena setiap hari kita pasti berhubungan dengan risiko. Kita mau pergi keluar rumah, itu pun punya risiko. Apapun yang kita lakukan, pastinya banyak risiko. Nah, sebagai seseorang yang mempunyai semangat entrepreneur, yaitu risiko itu menjadi biasa. Nah, tadi sudah dijelaskan the big dreams dari Kampung Kors, juga dari Danang sebagai founder, dan juga teman-teman mewakili teman-teman Kampung Kors semua. Saya berharap Kampung Kors selalu menjadi sukses untuk hal tersebut. Dan kemudian, ini tantangan dari saya. Jadi, ada hal yang saya sampaikan bahwa walaupun kita sudah berpikir dengan positif, kita sudah mempunyai mindset yang hebat, growth mindset sebagai seorang entrepreneur. Kita sudah mempunyai pikiran-pikiran yang luar biasa, attitude yang biasa, kita sudah tahu tentang pentingnya tim dan segala macam. Tapi positif itu pun belum tentu membuat kita menjadi sukses. Nah, bagaimana kalau kita tidak mempunyai pemikiran yang positif itu? Itu lebih parah lagi kan? Karena yang positif saja tidak menjamin itu bisa menjadi sukses. Tetapi orang yang mempunyai pemikiran positif itu pastinya akan jauh lebih baik daripada orang yang mempunyai pemikiran negatif. Nah, oke. Sekarang kita sudah sampai di ujung acara. Nah, di ujung acara ini, biasanya saya tutup dengan ini. Jadi, kalau Danang seandainya nih sekarang ya, topinya berbeda. Topinya Danang tuh menjadi seseorang yang mempunyai uang banyak, menjadi seorang investor. Kira-kira kamu tuh mau mencari atau mau berinvest sama startup yang seperti apa? Bukan jenisnya ya, tapi apa yang kamu pikirkan bahwa kamu itu mau invest sama startup tersebut? Silakan. Silakan Dana. Ya Pak. Jadi kalau saya sebagai investor, ya pasti tentunya emang saya pasti nyari startup yang bisa scale up-nya tuh pertama cepat ya, cepat. Jadi mungkin dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun bisa langsung ke berbagai daerah juga kayak gitu. Karena kan dengan cepatnya kayak gitu, kita bisa langsung dikenal, brandingnya juga udah langsung benar-benar melejit pada saat itu. Sehingga bisnisnya dikenal dan banyak orang yang pakai juga kayak gitu pada saat kita startupnya bisa scale up secepat mungkin kayak gitu. Pertama itu. Dan yang kedua mungkin lebih nyari startup yang memberikan dampak ekonomi kayak gitu, yang bisa meningkatkan ekonomi lingkungan yang sekitarnya kayak gitu, sehingga bisa ada nilai lebihnya pada saat itu. Jadi startupnya bisa dikenal dan tentunya bisa meningkatkan ekonomi sekitar, sehingga di masyarakatnya bisa tumbuh juga kayak gitu kan, tumbuh dalam hal perekonomiannya kayak gitu. Itu benar-benar perusahaan yang pasti diminati berbagai investor, biasanya seperti itu kayak gitu. Oke. Berarti itu jawaban dari Danang ya, mewakili Kampung Kors. Dan berarti kalau jawaban tersebut, pastinya kalau misalnya Danang sendiri udah melihat hal tersebut, pastinya itulah yang Kampung Kors akan bangun, supaya Kampung Kors ini bisa dapat investment dari investor yang juga melihat hal yang kamu lihat gitu. So, sebagai seorang entrepreneur pastinya harus do the talk, ya kan?
Nah, jadi kalau kamu melihat topi kamu sebagai seorang investor yang mau berinvest, nah maka dari itu buktikan dulu kan kepada startup yang sedang dibangun ya, bahwa itulah yang harus menjadi seperti itu. Nah, jadi ini satu hal yang dimana hari ini kita keren banget kita belajar tentang the big dreams, dan bagi teman-teman semua, kalian sudah mengenal lebih dalam lagi tentang Kampung Kors itu sendiri dari sumbernya, founder dari Kampung Kors yaitu Danang Pamungkas, dan hari ini kita bukan hanya sekedar belajar tentang cerita membangun startup dari Kampung Kors, tapi lebih kepada mengenal siapa Danang itu sebagai seorang pribadi, dan ini adalah satu bagian dari Impactner di Startup Senja yang saya senang gitu, karena ternyata kita lebih bisa banyak mengenal, bukan hanya sekedar urusan langsung di dalam di kelas gitu. Jadi hal yang seperti ini menurut saya teman-teman nanti bisa tetap connect sama kita ya di Impactner supaya banyak pembelajaran lagi. Dan saya pikir ini sudah habis nih waktunya. Nanti jangan sampai kita terputus karena ada waktu mungkin. Tapi dari semuanya itu saya mengucapkan terima kasih untuk waktunya Danang dan teman-teman di Kampung Kors. Saya percaya bahwa teman-teman di Kampung Kors akan menjadi satu tim yang bagus, karena saya ingat sekali bahwa ketika saya merekomendasikan atau nyomblangin, jadi Impactner itu tukang nyomblangin orang gitu kan. Jadi kita nyomblangin si Kampung Kors dengan satu tim IT ya, yaitu Ervan, dan mereka punya satu kesamaan yaitu mencari orang-orang yang bukan hebat pada saat itu, tapi lebih banyak mau belajar gitu loh, mau memberikan kesempatan kepada tim yang mau bergabung, dan ini ada semangat yang luar biasa. Nah, jadi dari hari ini ya banyak sekali kita belajar tadi, dan saya yakin dan percaya bahwa dengan semangat tersebut, dengan mindset itu, dengan kegigihan seperti itu, Kampung Kors juga pastinya akan terus maju. Oke, kita mungkin harus sudahin acara ini. Saksikan atau nantikan Impactner Startup Senja di minggu-minggu berikutnya. Tapi minggu depan, karena ini suasana Lebaran, kita akan Lebaran, liburan. Kita akan libur. Nanti kita akan ketemu di tahun depan untuk Startup Senja. Dan terakhir, kalau tidak ada halangan, di hari Rabu siang itu ada startup lunch sama Bro Pinpin. Nah, itu juga mendiskusikan sesuatu yang bagus ya. Jadi teman-teman juga boleh mampir ke Impactner. Oke, thank you Danang untuk waktunya. Thank you banget. Thank you semua ya yang sudah mampir, sudah ngeliat, dan saya berharap kita sama-sama sukses dan COVID cepat selesai. Oke, salam untuk teman-teman semua ya. Yo, kita udahan. Bye. Bye. Bye.